Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Abdiansyah dari kelas 11 IPA 2, ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah biologi yang berjudul Pengaruh Tumbuhan Babadotan Ageratun Conizoideslin terhadap Kesehatan Tubuh. Adapun metode dan teknik yang digunakan yaitu metode deskriptif dan teknik angket dan studi pustaka. Ada 4 poin yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang, lalu yang kedua rumusan masalah, yang ketiga pembahasan masalah, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Selanjutnya latar belakang. Pemanfaatan atau penggunaan tumbuhan obat semakin diminati oleh masyarakat seiring dengan meningkatnya paradigma masyarakat untuk kembali ke alam. Masyarakat umum juga meyakini bahwa obat yang berasal dari tumbuhan lebih tidak beresiko dan lebih aman apabila dibandingkan dengan obat sintesis. Salah satu obat yang berasal dari tumbuhan ini yang sering digunakan di Indonesia adalah tumbuhan babadotan atau Ageratun Conizoideslin. Babadotan ini dapat ditemui di perkebunan, di pekarangan, bahkan hingga ketinggian 3000 meter. Karena tumbuhan babadotan memiliki daya adaptasi lingkungan yang baik sehingga dapat tumbuh dengan subur. Dan juga tumbuhan babadotan terdapat 2 tipe atau 2 jenis, yaitu tumbuhan babadotan berpita putih dan tumbuhan babadotan berpita ungu. Dan adapun morfologi dari tumbuhan babadotan yaitu memiliki panjang daun dari 1 sampai 10 cm, lalu lebar daun 0,5 sampai 6 cm, dan tinggi daun dari 30 cm sampai 90 cm. Dan adapun istilah yang digunakan dalam tumbuhan babadotan yaitu Billy Gottweed. Mengapa demikian? Karena pada batang tumbuhan babadotan diselimuti penuh oleh rambut-rambut halus berwarna putih sehingga disebut Billy Gottweed. Dan adapun istilah lain dari tumbuhan babadotan ini yaitu yang pertama yang tadi Billy Gottweed, lalu ada Gottweed, yaitu mengapa disebut tersebut karena aroma dari tumbuhan babadotan sama persis seperti bau kambing ataupun domba. Lalu sebenarnya telah banyak yang mengkaji mengenai tumbuhan babadotan sebagai kesehatan ini, akan tetapi masih sangat minim dan terbatas mengenai kandungan kimia dan potensi pengembangan sebagai sumber obat herbal di masa yang akan datang. Oleh karena itu, di sini saya tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah ini dengan menggunakan metode deskriptif dan teknik angket dan studi literatur. Lalu lanjut ke rumusan masalah. Jadi ada 3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kandungan kimia yang terdapat dalam tumbuhan babadotan. Lalu yang kedua yaitu bagaimana peran tumbuhan babadotan bagi kesehatan tubuh. Dan yang ketiga yaitu bagaimana potensi pengembangan tumbuhan babadotan bagi sebagai obat sumber herbal di masa yang akan datang. Lanjut ke pembahasan masalah. Pembahasan masalah dari rumusan masalah nomor 1 yaitu bagaimana kandungan kimia yang terkandung dalam tumbuhan babadotan. Saya di sini akan membeberkan beberapa yang umum saja, sebenarnya banyak, akan tetapi saya akan yang umum dan melekat di tumbuhan babadotan ini. Yang pertama yaitu flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa bioaktif yang biasanya ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan. Flavonoid pun serupa dengan antioksidan yang berfungsi untuk memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. Contoh dari suplemen flavonoid juga dapat menurunkan hipertensi dan menangkal kanker. Lalu yang kedua adalah teriterpenoid. Teriterpenoid banyak memiliki sifat kimia dan farmakologis yang bentuknya pentasiklik dan berfungsi untuk mempercepat proses epitalisasi. Epitalisasi itu sendiri yaitu proses mempercepat penyembuhan luka luar yang terinfeksi. Lalu yang ketiga adalah glikosida. Glikosida merupakan senyawa kimia yang terkandung gula ataupun glukosa. Berbagai tumbuhan yang memiliki farmakologis aktif bisa menurunkan asam urat. Lalu
Yang keempat adalah tanin. Tanin merupakan senyawa kimia yang bersifat polifenol yang mudah teroksidasi dan mudah terlarut dan menghasilkan asam tanat. Asam tanat itu sendiri berfungsi untuk mempercepat proses luka luar. Asam tanat itu berfungsi untuk membekukan protein yang berefek negatif pada mukosa lambung. Lalu yang terakhir adalah saponin. Saponin merupakan senyawa yang sangat berlimpah di setiap spesies dan beragam tumbuhan. Karena saponin memiliki sifat antibakterial yang berfungsi untuk mempercepat proses luka. Lalu lanjut ke pembahasan dari rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana peran tumbuhan babadotan bagi kesehatan tubuh. Di sini saya membuat atau melakukan sebuah angket terhadap 100 responden. 100 responden tersebut yaitu dari 100 siswa di SMA. SMA-nya itu macam-macam, yaitu SMA di Sumedang pokoknya. Jadi saya bacakan saja hasil dari angket tadi agar tidak terjadi kesalahan. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Anda pernah melihat tumbuhan di bawah ini? Tumbuhan di bawah ini itu merujuk ke gambar tumbuhan babadotan. Jawaban respondennya, yang menjawab ya 88 orang, yang menjawab tidak 12 orang. Dan pertanyaan nomor 2, apakah Anda mengetahui tumbuhan babadotan? 51 orang menjawab ya, 49 orang menjawab tidak. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sering melihat atau menjumpai tumbuhan babadotan di sekitar lingkungan Anda? Jawaban dari responden yaitu 57 orang menjawab ya dan 43 orang menjawab tidak. Lalu pertanyaan terakhir yaitu, apakah Anda mengetahui khasiat tumbuhan babadotan? 5 orang menjawab ya dan 95 orang menjawab tidak. Dari hasil kuesioner tadi dapat saya simpulkan bahwa hanya 5 orang saja yang mengetahui khasiat dari tumbuhan babadotan dan 95 orang lainnya bahkan tidak mengetahui apa itu khasiat dari tumbuhan babadotan. Oleh karena itu di sini saya akan memberitahu apa saja peran tumbuhan babadotan bagi kesehatan tubuh. Dan disclaimer, saya mendapatkan ini melalui teknik studi pustaka dengan sumber Harapan Rakyat. Jadi yang pertama adalah penyembuhan luka. Luka dapat didefinisikan sebagai kerusakan di dalam epitel ataupun putusnya seluler atau fungsional di jaringan hidup. Dalam penelitian Mukherjee yang menggunakan metode luka eksisi pada tikus albino menunjukkan bahwa hasil yang baik karena tumbuhan babadotan memiliki senyawa aktif seperti alkaloid, saponin, teriterpenoid, dan flavonoid. Dan juga bisa digunakan sebagai obat luka ini dengan cara tumbuk daun babadotan, lalu bisa campur dengan sedikit minyak goreng ataupun kapur, lalu olesi ke daerah atau area yang sakit. Lalu yang kedua adalah mengatasi asam urat. Asam urat atau gout adalah penyakit sendi yang diakibatkan oleh tingginya kadar asam urat di dalam darah. Ternyata daun babadotan ini juga bisa menyembuhkan atau mengatasi dari asam urat ini, yaitu dengan memanfaatkan air rebusan dari tumbuhan babadotan ini. Yang pertama itu bisa ditumbuk lalu direbus, dan apabila sudah bisa ditempelkan ke area yang sakit ataupun bisa langsung diminum. Lalu yang ketiga yaitu mengatasi penyakit mata. Tumbuhan babadotan juga menurut Harapan Rakyat bisa mengatasi penyakit mata seperti mata merah, belekan, dan penyakit mata lainnya, yaitu dengan memanfaatkan air rebusan dari tumbuhan babadotan dan teteskan ke mata yang terinfeksi atau iritasi. Lalu yang keempat adalah mengatasi kista. Kista merupakan tumor jinak yang bentuknya berupa siklik ataupun anggur, yang di dalamnya atau isinya itu berupa cairan kental, udara maupun nanah. Ternyata pengobatan awal dari kista ini juga bisa menggunakan daun dari tumbuhan babadotan itu dengan menggunakan air rebusannya. Lalu yang kelima yaitu mengatasi diabetes.
Diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Daun dari babadotan ini juga dilaporkan bahwa dapat digunakan sebagai media dari penyembuhan penyakit diabetes ini, karena pada zat kimia yang terkandung di dalam daun babadotan sangat efektif untuk mengkontrol gula di dalam darah. Lalu selanjutnya itu mengobati radang telinga. Radang telinga pun bisa digunakan. Obat tumbuhan babadotan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati radang telinga, yaitu dengan memanfaatkan air rebusannya, dan apabila sudah direbus bisa digunakan di dalam telinga atau diolesi ke area yang sakit. Lalu yang terakhir adalah mengobati mah. Zat kimia yang terkandung di dalam tumbuhan babadotan ini yang kaya akan mineral efektif untuk mengobati atau menangkal dari penyakit mah, dan dapat digunakan ketika perut melilit ataupun sedang sakit dengan memanfaatkan air rebusan dari daun babadotan ini. Lalu lanjut ke pembahasan rumusan dari masalah ketiga, yaitu bagaimana potensi pengembangan tumbuhan babadotan sebagai sumber obat herbal di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya tumbuhan babadotan ini dianggap gulma oleh petani atau tumbuhan yang tidak diinginkan oleh petani yang sifatnya itu parasit atau merugi. Akan tetapi di balik dari itu semua terdapat khasiat atau sisi lain yang terkandung di dalam daun babadotan, seperti yang setelah saya bahas di sebelumnya, yaitu tumbuhan babadotan ini juga dapat digunakan sebagai penyembuhan luka, mengatasi asam urat, mengobati penyakit mata, mengatasi kista, mengobati diabetes, mengobati radang telinga, dan juga yang terakhir adalah mengobati mah. Dan sangat memungkinkan apabila tumbuhan babadotan ini digunakan untuk sumber obat herbal yang digunakan untuk di masa yang akan datang, karena yang pertama, tumbuhan babadotan itu kan sifatnya organik, jadi pada di masa yang akan datang juga bisa digunakan kembali karena sifatnya dapat diperbaharui. Lalu yang kedua yaitu memiliki metabolik sekunder yang sangat melimpah. Metabolik sekunder ini seperti flavonoid, terpenoid, alkaloid, dan jumlahnya cukup melimpah dan belum digunakan secara optimal dan maksimal oleh masyarakat. Oleh karena itu mungkin kedepannya sangat mungkin untuk digunakan sebagai sumber obat herbal di masa yang akan datang. Lalu lanjut ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan nomor 1 yaitu terdapat beberapa kandungan kimia yang terkandung di dalam tumbuhan babadotan seperti flavonoid, terpenoid, glikosida, tanin, dan saponin. Lalu pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu terdapat beberapa peran yang bisa digunakan untuk menangkal sebuah penyakit dari tumbuhan babadotan seperti mengatasi penyakit mata, mengatasi asam urat, mengobati penyakit mata, mengatasi kista, mengatasi diabetes, mengobati radang telinga, dan yang terakhir adalah mengobati mah. Lalu pembahasan masalah yang ketiga yaitu tumbuhan babadotan ini juga bisa dijadikan sebagai sumber obat herbal di masa yang akan datang karena jumlahnya melimpah karena dapat diperbaharui dan juga memiliki metabolik sekunder yang sangat berguna seperti flavonoid, terpenoid, dan alkaloid, dan sangat mungkin apabila digunakan untuk di masa yang akan datang. Dan adapun saran yang ingin diajukan oleh saya yaitu sebaiknya obat dari tumbuhan babadotan ini bisa digunakan atau menggunakan teknik budidaya agar pada suatu hari nanti dapat dijual di dalam negeri, bahkan semoga saja bisa dijual ke luar negeri.
Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.